mengenai definisi dari hermeneutika tafsir. Secara umum, hermeneutika merupakan suatu teori atau filsafat mengenai interpretasi makna. Menurut bahasa, hermeneutika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan. Nah, secara harfiah, hermeneutika juga diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Pada istilah saat ini, hermeneutika dikatakan sebagai sebuah metode dan juga sebagai penalaran manusia untuk menambah kejelasan suatu bahasa agar bahasa yang digunakan itu lebih mudah dipahami. Nah, hermeneutika itu sendiri juga dikatakan sebagai sebuah seni praktis yang mana seseorang menggunakannya itu untuk berbagai hal seperti untuk menerangkan suatu teks-teks, menjelaskan suatu teks, dan juga untuk menafsirkan bahasa-bahasa asing. Nah, itu semua didasari oleh hermeneutika itu. Hermeneutika dikarenakan hermeneutika itu merupakan sebuah seni memahami yang mana seni memahami ini secara khusus digunakan ketika makna atau maksud dari sebuah teks itu tidak jelas, yang mana dalam prosesnya itu memerlukan beberapa komponen, 3 komponen yang penting, yaitu yang pertama teksnya, kemudian yang kedua penafsir, dan yang ketiga penyampaian kepada pendengar. Oleh sebab itu, tujuan dari hermeneutika itu sendiri yaitu untuk memperoleh kebenaran dan juga ilmu-ilmu terhadap kitab suci. Ada juga yang mengatakan bahwa hermeneutika itu merupakan satu disiplin ilmu yang berkepentingan dengan upaya untuk mengetahui makna atau maksud dari sebuah pola pemikiran. Oleh sebab itu, makna yang sebenarnya dalam suatu teks itu belum dapat dipahami secara jelas dikarenakan mungkin bisa saja masih adanya juga makna yang tersembunyi. Dengan begitu diperlukannya untuk melakukan penafsiran agar teks-teks tersebut menjadi transparan, jelas dan terang, sehingga seorang dapat lebih mudah untuk mengerti dari teks-teks tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para penulis teks tersebut. Sekian, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai ruang lingkup hermeneutika tafsir. Oke, masuk pada ruang lingkup hermeneutika. Adapun Richard F. Helmer mengkategorikan hermeneutika menjadi 6 kelompok, di antara lain yang pertama itu hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Hermeneutika pada bagian ini dibuat sebagai sebuah teori tafsir untuk membuka makna-makna yang tersembunyi di balik teks-teks kitab suci. Kemudian yang kedua, hermeneutika sebagai metode filologi. Nah, dalam wilayah ini, sekalipun suatu teks berasal dari kitab suci, namun harus juga diperlakukan sebagai teks-teks buku lainnya. Semua teks itu dipandang sama-sama memiliki keterkaitan dengan sejarah ketika teks itu muncul. Kemudian yang ketiga itu hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Nah, hermeneutika di sini itu merupakan terusan dari hermeneutika filologi. Hermeneutika ini menegaskan bahwa sebuah teks yang diteliti itu tidak begitu ganjil atau tidak semuanya itu familiar bagi penafsir. Oleh karenanya harus juga dilakukan penafsiran psikologis atas teks tersebut sehingga dapat mereproduksi pengalaman sang pengarang. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hermeneutika sebagai fondasi metodologis dari Gates Wisdom 7. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Nah, hermeneutika dalam sudut pandang ini tuh dijadikan sebagai metode untuk memperoleh makna kehidupan manusia secara menyeluruh dari berbagai bentuk simbol-simbol hingga karya seni, sehingga pembahasan materinya tidak hanya menafsirkan teks-teks saja. Kemudian yang kelima, hermeneutika sebagai fenomenologi, desain, dan pemahaman eksistensial. Nah, hermeneutika jenis ini tidak terkait dengan ilmu ataupun aturan-aturan penafsiran teks, serta tidak terkait dengan ilmu humanora, tetapi lebih terkait dengan mengekspresikan fenomenologis dari cara adanya manusia itu tersendiri. Kemudian yang terakhir ini hermeneutika sebagai bentuk sistem penafsiran. Nah, Paul Richard itu mengatakan hermeneutika adalah teori tentang aturan-aturan penafsiran terhadap teks tertentu dan sekumpulan tanda atau simbol yang dianggap teks. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengungkap misteri yang terkandung dalam simbol dengan cara membuka sulung-sulung yang menutupinya, sehingga dapat membuka makna yang sesungguhnya. Menjelaskan sejarah dan latar belakang perkembangan hermeneutik tafsir. Jadi sebagaimana ceritakan di awal bahwa hermeneutik itu awalnya adalah dikembangkan oleh para teolog Kristen untuk menafsirkan kata-kata, untuk menafsirkan memahami Bible. Nah, maka awalnya hermeneutik itu lahir dari teologi Kristen. Hermeneutik sendiri sebagaimana didefinisikan tadi bahwa dia itu dianalogikan sebagai dewa Hermes yang bertugas sebagai penyambung, memberi pemahaman dari dewa kepada manusia. Kemudian hermeneutik digunakan oleh para teolog untuk menafsirkan kata-kata yang sulit dari Bible. Untuk memahami kata-kata sulit, bukan menerjemahkan ya, tapi untuk memahami kata-kata yang sulit, memahami makna, mencari makna yang paling tepat
dalam memaknai kata-kata di Bible, maka digunakan hermeneutik. Nah, maka ketika itu hermeneutik kemudian berkembang bukan hanya kepada Bible tapi di ilmu umum. Bahkan di ilmu umum sekalipun hermeneutik masuk ke situ. Hermeneutik berfungsi untuk menafsirkan, mencari makna yang paling tepat, mencari kebenaran dari teks-teks yang ada, bukan hanya dari kitab suci tapi juga di kitab-kitab yang lain atau di ilmu-ilmu yang lain. Maka dari itu ketika hermeneutik sudah mulai berkembang, sampailah hermeneutik itu kepada para ilmuwan-ilmuwan muslim. Maka ketika itu ilmuwan muslim juga melakukan adaptasi terhadap ilmu hermeneutik kepada agama Islam, terutama dalam menafsirkan, dalam memahami, dalam mengaktualisasi, menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, gitu. Maka hermeneutik mulai bersentuhan dengan tafsir. Namun bersentuhannya ilmu hermeneutik dengan tafsir, dengan Al-Quran dan hadis, dengan agama Islam dan ilmu muslim ternyata tidak sepenuhnya disetujui oleh para ulama. Ada banyak penolakan, ada banyak yang tidak setuju dengan adanya ilmu hermeneutik di dalam memahami kitab suci. Karena apa? Karena ilmu hermeneutik dianggap sebagai ilmu sekuler, ilmu dari barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana waktu itu sebelumnya Mu'tazilah yang memberikan ruang terhadap akal itu juga ditolak. Jadi menolak adanya penafsiran hermeneutik. Tapi pada abad modern sekarang, hermeneutik dijadikan sebagai metode tafsir bagaimana kita bisa menemukan makna yang terkandung di dalam kitab suci, baik itu Al-Quran dan hadis, yang sampai sekarang kita pelajari. Bagi kita peneliti ilmu agama, bagi kita peneliti ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui hermeneutik agar kita bisa mendapatkan pemahaman, interpretasi dan aktualisasi yang baik, pemahaman makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu bisa kita terima dengan baik. Mungkin sekian. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah atau latar belakang adanya tafsir hermeneutika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh tafsir hermeneutika. Dalam perkembangan suatu ilmu atau dalam hal ini yaitu perkembangan tentang tafsir hermeneutika pasti tidak bisa lepas dari kontribusi atau peran-peran tokoh di dalamnya, yang mana dari tokoh-tokoh tersebut kemudian tafsir hermeneutika ini menjadi acuan atau menjadi pegangan dalam menafsirkan suatu teks atau Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh dalam tafsir hermeneutika di antara lain yaitu yang pertama Schleiermacher. Beliau ini menyatakan bahwa tugas hermeneutik adalah bagaimana kita itu memahami teks sebaik-baiknya atau lebih baik dari pengarangnya sendiri. Oleh karena itu, dalam menafsirkan suatu teks, maka diperlukan suatu pandangan yang menyeluruh atau komprehensif sebelum melakukan interpretasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dari Wilhelm Dilthey. Menurut beliau, hermeneutika pada dasarnya yaitu bersifat menyejarah. Ini juga berarti bahwa makna itu sendiri tidak pernah berhenti pada satu zaman atau satu masa saja, akan tetapi pasti selalu berkembang dan selalu berubah menurut modifikasi sejarah. Kemudian yang ketiga dari Hans-Georg Gadamer. Menurut beliau, refleksi dari hermeneutik menjadi penting bila mana kita itu berhubungan dengan manusia yang pengalamannya itu tidak selalu dapat digolong-golongkan maupun dipelajari secara artifisial atau secara tidak alami atau buatan. Oleh karena itu, menurut Hans-Georg Gadamer, untuk memahami sebuah teks, maka kita juga harus membuang jauh-jauh segala bentuk prakonsepsi agar kita itu terbuka terhadap apa yang dikatakan
atau makna yang terkandung di dalam suatu teks. Sebaliknya juga kita juga harus mengantisipasi atau jaga-jaga dan menginterpretasikan menurut apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, serta apa yang kita peroleh kemudian. Tokoh yang keempat yaitu Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Farid Esak. Beliau-beliau ini adalah para cendekiawan muslim yang mana mengembangkan model hermeneutika pembebasan dan juga masih berdasarkan pada model hermeneutika subjektif. Namun dalam artian yang lebih menekankan pada aspek-aspek aksi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu Muhammad Quraisy Shihab. Seperti yang kita ketahui, beliau ini adalah seorang tokoh yang cukup masyhur atau dikenal khususnya di Nusantara atau di Indonesia. Beliau juga seorang profesor dalam bidang ahli tafsir Al-Quran dan sekaligus seorang penafsir yang termasuk pada tokoh-tokoh yang menengahi kubu pro dan kontra. Beliau memiliki pandangan tentang teori atau metode hermeneutika, bagaimana tafsir dari hermeneutika masih dapat digunakan selama ketika kita menafsirkan ayat menggunakan tafsir hermeneutika itu tidak merusak hakikat Al-Quran sebagai wahyu Allah dan merupakan upaya untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah sesuai dengan batas kemampuan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu Zahiron Syamsuddin. Beliau ini adalah seorang tokoh yang menerima penggunaan hermeneutika sebagai metodologi tafsir Al-Quran, sama seperti Quraisy Shihab. Beliau juga salah satu ulama yang cukup masyhur ketika itu. Kemudian adapun salah satu di antara alasan atau pendapat kenapa beliau ini menerima tafsir hermeneutika, karena beliau itu berkeyakinan bahwa teori-teori yang ada di dalam hermeneutika dapat memperkuat konsep-konsep metodis yang selama ini telah ada di dalam ilmu tafsir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yang membahas tentang macam-macam hermeneutik. Hermeneutik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hermeneutik objektif, subjektif, dan juga hermeneutik pembebasan. Untuk yang pertama itu hermeneutik objektif. Hermeneutik objektif dikembangkan oleh para tokoh klasik. Untuk tokohnya teman-teman bisa baca di makalah ya. Hermeneutik objektif ini memiliki pandangan bahwa ketika kita akan menafsirkan sebuah teks menggunakan hermeneutik objektif, maka kita harus masuk ke dalam dunia si pengarang. Artinya kita harus bisa memahami di lingkungan seperti apa pengarang ini hidup dan juga tinggal, dan juga kita harus bisa masuk ke dunia si pengarang tersebut. Di sini juga terdapat 2 metode untuk menggunakan hermeneutik objektif. Yang pertama dilihat dari sisi linguistik, dari sisi bahasa. Yang kedua itu dilihat dari sisi psikologi. Artinya ketika seorang mufasir ataupun ketika seseorang ingin menggunakan metode objektif ini, maka berarti orang tersebut harus memiliki kemampuan. Yang pertama itu harus memiliki kemampuan dari sisi bahasa. Seperti contoh, seorang mufasir akan menafsirkan Al-Quran, itu berarti beliau harus memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa Arab. Lalu yang kedua dilihat dari sisi sejarahnya atau historisnya. Nah, seperti itu untuk hermeneutik objektif. Lalu yang kedua itu ada hermeneutik subjektif. Jika dalam hermeneutik objektif seorang pengarang itu hidup, artinya melihat dari sudut pandang seorang pengarang, maka dalam hermeneutik subjektif ini kebalikan dari hermeneutik objektif. Artinya dia tidak menggunakan sudut pandang pengarang tersebut, tetapi menggunakan sudut pandangnya sendiri. Karena metode hermeneutik subjektif ini memiliki pandangan bahwa ketika sebuah teks tersebut sudah dipublikasikan, maka ia sudah terlepas dari pengarangnya, artinya sudah tidak memiliki keterikatan dari pengarangnya,
sehingga teks tersebut berarti bebas untuk ditafsirkan ataupun untuk dikembangkan oleh siapapun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Lalu untuk yang ketiga itu ada hermeneutik pembebasan. Nah, hermeneutik pembebasan ini dikembangkan oleh salah satu tokohnya, yakni Hasan Hanafi, yang mana hermeneutik pembebasan ini menekankan ataupun garis besar untuk hermeneutik pembebasan ini adalah bagaimana ilmu hermeneutik ataupun pengetahuan ataupun metode untuk menggunakan hermeneutik tersebut diaksikan. Artinya tidak hanya secara teori tetapi juga aksi. Nah, Hasan Hanafi memiliki 3 tatanan untuk hermeneutik pembebasan. Yang pertama itu ada kritik historis, yang kedua itu adalah proses memahami teks, dan yang ketiga itu adalah kritik praktis. Untuk yang pertama itu kritik historis, artinya sejarah di sini diperlukan untuk mengetahui apakah teks tersebut benar, untuk mengetahui keautentikan dari teks tersebut. Ada nggak sih peristiwa ini benar atau gimana gitu. Nah, untuk yang kedua ini adalah proses memahami teks tersebut. Ketika seseorang menggunakan masuk kepada fase proses memahami teks, maka ia harus terlepas dari dogma-dogmanya sendiri. Artinya beliau ataupun mereka ataupun dia itu harus bisa bersifat netral, tidak bisa berpihak ke sebelah kiri maupun berpihak ke sebelah kanan. Nah, yang ketiga itu adalah kritik praktis. Artinya bagaimana teks-teks tersebut setelah dikembangkan, setelah dipahami, setelah diartikan, maksudnya seperti ini. Bagaimana teks tersebut diaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga yang ditekankan dari hermeneutik pembebasan ini adalah bukan mengenai sudut pandang pengarang ataupun kita sebagai seorang yang menggunakan hermeneutik tersebut, tetapi bagaimana manfaat ataupun ilmu tersebut diaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di sini bisa ditarik 3 kesimpulan ataupun 3 garis besar dari 3 macam hermeneutik tersebut. Yang pertama untuk hermeneutik objektif, itu dilihat dari sudut pandang pengarang. Yang kedua hermeneutik subjektif, itu berarti terlepas dari sudut pandang pengarang. Dan yang ketiga itu hermeneutik pembebasan, yang mana di sini yang lebih ditekankan adalah bagaimana paham tersebut diaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini kami ingin menjelaskan bahwa ada pihak-pihak yang mengatakan setuju dan juga ada yang mengatakan tidak setuju tentang hermeneutika tafsir ini. Berawal dari sejarah hermeneutika yang sudah dijelaskan di atas, artinya dalam sejarahnya. Namun pada abad ini kedatangan hermeneutika ke dunia Islam sebagai sebuah metode penghasilan pro kontra pada asalnya lahir dari dunia barat, yakni metode filsafat serta hermeneutika. Juga menjadi metode teologi yang digunakan untuk menafsirkan teks Bible di kalangan Kristen. Jadi pada awalnya titik temu orang-orang Islam timbul pro kontra dalam hermeneutika ini, bahwa produk hermeneutika ini asli datangnya yaitu dari barat. Artinya pokok-pokok pikiran atau ajaran yang dibawa oleh kalangan barat itu membuat orang-orang Islam tidak setuju. Nah, dan metode tersebut ini datang dan dijadikan dikursus di dunia pendidikan Islam sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak heran jika hermeneutika sebagai metodologi dalam memahami Al-Quran mengalami pro kontra. Kemudian dari kedua kubu di sini, saya ingin menjelaskan tentang kubu pro dalam hermeneutika. Kubu pertama yakni yang menerima hermeneutika secara keseluruhan. Kubu ini memiliki pandangan bahwa dari manapun datangnya ilmu tersebut, selama memiliki manfaat untuk menyikap apa yang ada di balik Al-Quran, mampu membawa perkembangan serta memberikan timbal balik yang positif.
maka hal itu tentu perlu dipertimbangkan. Jadi orang-orang pro di sini lebih kepada toleransi dari hasil yang dilakukan oleh hermeneutika. Alasan lain mengapa kelompok tersebut mendukung ialah pertama, para menafsir itu tetaplah manusia yang lengkap dengan segala kurang dan lebihnya. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menafsirkan Al-Quran tentu juga manusia dan tidak luput dari salah atau lupa. Sehingga apapun nama atau apapun metodologi tentang penafsirannya, pihak pro di sini mengatakan setuju karena yang menafsirkan tetaplah manusia. Kemudian yang kedua, ketika menafsirkan Al-Quran maka tidak akan terlepas dari bahasa, tradisi, dan sejarah. Sehingga ketika hermeneutika mampu memberikan pandangan yang di dalamnya juga terdapat sejarah, tradisi, dan bahasa, maka hermeneutika sah saja diterima sebagai metode atau alat untuk menafsirkan. Dengan kaidah tafsir, orang-orang Islam mampu mengembangkan atau mengolah pikirannya dalam ranah Islam yang di dalamnya terdapat produk-produk tafsir, sehingga tidak heran jika orang-orang Islam setuju dengan adanya tafsir Al-Quran yang secara umum ditafsirkan oleh orang-orang Islam. Nah, dengan hal ini tentu dengan tradisi yang dilalui oleh orang-orang Islam, produk hermeneutika di sini ketika muncul pada orang-orang Islam dianggapnya sama halnya dengan penafsir-penafsir yang terdahulu seperti tafsir Jalalain dan semacamnya. Kemudian untuk kubu yang kedua kami serahkan pada Yoga. Terima kasih. Ya, baik. Kami akan melanjutkan penjelasan tentang tokoh-tokoh yang memang kontra terhadap hermeneutik ini. Karena memang jika kita lihat dan jika kita baca daripada sejarahnya, hermeneutik ini lahir dan berasal dari Barat, yang bagian daripada filsafat yang terminologinya dijadikan sebagai alat penafsiran terhadap kitab-kitab Bible yang digunakan oleh orang-orang Kristen. Sehingga daripada hal itu ada sebagian tokoh-tokoh Muslim yang menilai dan menyetujui dan menolak daripada hermeneutik ini. Di antaranya adalah Muhammad Mahmud Kalu dan juga ada Adian Husaini. Mereka memberikan alasannya terhadap penolakan hermeneutik ini karena memang yaitu hermeneutik ini adalah terminologi Barat yang dapat memberikan dampak buruk terhadap iman umat Muslim tentang status Al-Quran, karena memang mereka menilai bahwa tentulah beda antara Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dengan teks-teks lain, dan jika disamakan akan menghilangkan akan keautentisitasnya daripada Al-Quran itu. Lebih ekstrimnya itu ada Adian Husaini. Beliau mengatakan bahwa hermeneutik ini adalah haram karena memang adalah bagian daripada bukan tradisi orang-orang Muslim, dan juga hermeneutik ini sudah tercemar dan juga telah dipengaruhi oleh teologi dan ide-ide orang-orang Barat, sehingga ini akan menjadikan hermeneutik ini adalah kapitalisme sekuler dan bukanlah produk daripada Islam. Dan jika memang kata beliau Islam ini sudah mempunyai penafsirannya sendiri, bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan oleh ulama-ulama, sehingga tidaklah dibutuhkan lagi ilmu-ilmu baru seperti hermeneutik ini.